Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-19 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema jangan remehkan anak kecil. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Ulangan 32 ayat 3 sampai dengan 4a, 7 sampai dengan 9 dan ayat 12. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 11 ayat 29ab. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5, 10 dan ayat 12 sampai dengan 14. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 9 ayat 33 sampai dengan 37 dan Injil Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 48 untuk ayat 1 sampai dengan 5. Dan Injil Lukas 15 ayat 3 sampai dengan 7 untuk ayat 12 sampai dengan 14. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 9 Agustus 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5, 10 dan ayat 12 sampai dengan 14. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5, 10 dan ayat 12 sampai dengan 14 terdiri atas 3 bagian, yaitu Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, Injil Matius 18 ayat 10 dan Injil Matius 18 ayat 12 sampai dengan 14. Perumpamaan tentang domba yang hilang.
Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah para muridnya di dalam bacaan Injil pada hari ini. Karena bagi Yesus Kristus, anak-anak adalah model kekudusan dan kerendahan hati yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Mengapa model anak-anak menjadi syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Barangkali karena kemampuan anak-anak kecil untuk secara mudah melaksanakan perintah Allah Tritunggal Maha Kudus untuk mengasihinya dan mengasihi sesama. Anak-anak kecil biasanya mudah menerima sesuatu tanpa syarat, tersenyum tanpa alasan, mengampuni lalu melupakan, menaruh kepercayaan tanpa mencoba mengetesnya terlebih dahulu, menerima apa yang dikatakan orang-orang dewasa, dan bergantung serta menyandarkan segala harapannya pada orang dewasa yang dipercayainya. Sahabat Kuntum yang terkasih, Kitab Suci menempatkan kehormatan bagi anak-anak kecil dalam kerajaan Allah, lalu mengkaitkan anak-anak kecil dengan keharmonisan zaman yang akan datang. Misalnya, Yesaya menggambarkan Firdaus sebagai sebuah tempat di mana seorang anak kecil akan bermain-main dekat liang ular tedung tanpa dilukai, tetapi malah memiliki kuasa atas binatang yang kejam seperti serigala, macan tutul, dan lain sebagainya. Sebagaimana bisa kita baca dalam kitab Yesaya 11 ayat 6 sampai dengan 9. Allah Tritunggal Maha Kudus ingin kita seperti anak kecil tersebut, dengan merendahkan serta menyandarkan diri dan bergantung sepenuhnya serta seutuhnya kepada kemahakuasaannya. Lantas bagaimana caranya agar kemahakuasaan Allah Tritunggal Maha Kudus dapat berkarya dalam diri kita? Tentunya kita harus bertobat sebagai langkah pertama, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 18 ayat 3. Kita harus berubah dalam akal serta budi, perilaku serta tabiat, lalu memiliki pemikiran baru yang baik dan benar mengenai diri sendiri dan kerajaan sorga jika ingin mendapat tempat di dalamnya. Sifat-sifat angkuh, pengejaran akan keinginan yang berlebihan, dan haus akan kehormatan dan kekuasaan dalam diri harus dipertobatkan, dimatikan, dan diubah sepenuhnya agar menjadi pantas dan layak seutuhnya. Sahabat Kuntum yang terkasih, setiap langkah yang disesatkan oleh dosa harus ditebus dengan satu langkah kembali menuju pertobatan sejati. Bertobat berarti berbalik dari jalan salah untuk kembali menempuh jalan benar dan baik. Bacaan Injil pada hari ini mengharapkan kita untuk mempertimbangkan sifat anak-anak di dalam diri kita sendiri, tetapi bukan sifat kekanak-kanakan dalam hidup dan kehidupan sebagai orang beriman. Allah Bapa di surga tidak mengendaki seorang pun dari anak-anak ini meninggalkannya. Kita bisa baca dalam Injil Matius 18 ayat 24. Begitu pula terhadap diri kita. Oleh karena itu, kita perlu memohon rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus agar dapat membentuk diri kita kembali seperti anak kecil yang memiliki kerendahan hati dan berkenan kepadanya, sehingga dengan demikian dapat masuk ke dalam kerajaan surga kelak. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan salam.